Video game itu ternyata bisa bahaya banget bro. Disclaimer, gue sendiri adalah seorang gamer, pecinta game sejak kecil, bisa cari duit dari game, bahkan pernah jadi pecandu yang ngegame sampai 16 jam sehari. Singkat cerita, sejak kenal self-improvement, sejak mulai kenal olahraga, ibadah, dan konsisten berjuang jadi high value man, gue bisa sembuh dari kecanduan game. Bahkan udah gak terlalu suka lagi nge-game karena lebih menikmati aktivitas olahraga, kerja, dan menulis. 2 minggu terakhir, gue coba eksperimen bro. Apa yang terjadi kalau gue tetap ngejalanin rutinitas positif gue sambil tetap nge-game intens, tetap olahraga, bikin karya, kerja, journaling, sambil tetap nge-game sehari 3-4 jam. Ternyata, hasilnya mengejutkan bro. Dan bikin gue sadar bahaya sebenarnya dari video game. Yang terjadi adalah aktivitas positif harian gue tetap jalan bro, tapi kenikmatannya berkurang. Karena gue dapat kepuasan yang lebih besar dari video game. Bahkan, gue jadi males-malesan. Berat banget ngerjain hal-hal positif tadi. Kalau biasanya gue ngerasa seneng, nikmat, puas banget saat olahraga, gue jadi agak males-malesan. Olahraganya tetap dilakuin, tapi rasanya nggak senikmat biasanya. Waktu kerja juga gitu. Kalau biasanya gue semangat, sadar kerja buat bikin karya dan ngelakuin kebaikan. Sejak nge-game, kerja rasanya jadi ogah-ogahan, pengen asal selesai aja. Karena ngerasa mending cari nikmat dari main game aja daripada cari nikmat dari kerja. Dan gak tahu kenapa, kalau sebelum workout atau kerja gue main game dulu, otak dan badan jauh kerasa lebih capek daripada kalau sebelumnya gue gak nge-game. Kalau kebiasaan nge-game intens ini terus-terusan gue lakuin, cepat atau lambat, pasti nanti ada saatnya gue nge-skip olahraga atau bahkan nge-skip kerja. Karena udah ngerasa capek duluan dari main game. 1 kali skip, 2 kali skip, 3 kali, sampai akhirnya jadi kebiasaan. Gak lagi olahraga, gak lagi belajar, kerja sekenanya, cuma cari nikmat dari video game. Udah ngerasa gak perlu nyari dopamin dari hal positif lain, karena udah ngerasa cukup dari main game. Oke, gue sendiri gak menentang atau melarang video game bro. Apalagi kalau lo bisa cari duit, dapat prestasi dari video game. Yang harus kita lakuin adalah sadar bahaya kalau kecanduan game, dan cari cara gimana tetap bisa nge-game tanpa ngeganggu aktivitas positif lain dalam hidup lo. Dan ternyata solusinya simple bro. Jangan main game sebelum lo beresin hal penting dalam hari lo. Kalau buat gue, hal terpenting adalah saat workout dan saat bikin video pria 100%. Gue pastikan gak akan main game sebelum gue beresin 2 hal tadi. Workout dulu, bikin video dulu, baru habis itu boleh main game. Dan biasanya, kalau udah tuntas workout, udah tuntas ngerjain hal penting, main gamenya nggak akan kelamaan. Karena udah dapat dopamin dari hal lain sebelumnya. Lebih bagus lagi, kalau game lo jadikan reward dari aktivitas positif yang lo lakuin. Misal harus workout dulu sejam, baru boleh nge-game sejam. Harus belajar dulu 2 jam, baru boleh nge-game sejam. Ini selain bikin sesi produktif lo jadi termotivasi pas nge-game, lo juga nggak akan ngerasa bersalah karena udah buang-buang waktu. Cek ibu gue yang judulnya Revolusi kalau lo mau tahu lebih dalam gimana caranya manfaatin teknologi modern kayak video game, gadget, medsos, dan AI buat cari cuan, buat bikin lebih dekat jadi high value man. Dan gak sekedar cuma jadi konsumen, apalagi budak teknologi modern. E-booknya ada di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Share juga di kolom komentar kalau lo punya strategi ampuh buat mengatasi kecanduan video game. Salam high value man, semangat!